Hello friend, Assalamu alaikum. Once again I am back with another new reaction video, and today video is the real Somali pirates attack caught on camera. Okay, so before starting the video, do subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button, drop a lovely comment. And this is Shadma Khan from India. So without any further, let's start. Kisah bajak laut One Piece memang menarik. Tapi tahu nggak sih kalau di dunia nyata ada bajak laut yang sudah terkenal sejak tahun 1990-an. Mereka adalah bajak laut dari Somalia yang menjadi ancaman bagi kapal-kapal internasional sejak dimulainya Perang Saudara Somalia, walaupun nggak selalu berhasil. Dan berikut ini aksi-aksi bajak laut yang super nekat tapi berhasil digagalkan. Yang pertama ada aksi bajak laut atau perompak yang berusaha menembakkan granat berpeluncur roket dan senapan mesin pada tahun 2005 lalu. Para bajak laut ini berniat menyerang kapal pesiar mewah Seabourn Spirit atau yang saat ini berganti nama menjadi Star Breeze di Afrika Timur saat sedang melintas. Terlihat dengan jelas, dua kapal bersenjata mendekati Seabourn Spirit sekitar 160 km dari lepas pantai Somalia dan menembak saat penumpang kapal berusaha naik. Hal itu dilaporkan oleh Bruce Good, juru bicara Seabourn Cruise Line yang berbasis di Miami, anak perusahaan Carnival Corp. Awalnya kapal bajak laut itu melewati mereka, lalu kemudian mengubah jalur dan mendekat. Sehingga mereka mulai curiga bahwa kapal ini berniat untuk melakukan perampokan. Beruntung, awak kapal pesiar ini telah dilatih untuk menghadapi berbagai skenario, termasuk orang yang tidak diinginkan yang mencoba naik ke kapal. Kapten kapal segera melakukan manuver untuk mengelak, para penumpang pun diarahkan segera ke bawah dek ke ruang makan kapal. Sebab kejadian ini membuat penumpang yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tembakan saat dua perahu karet itu mendekati kapal. Kapten kapal berupaya untuk mengemudikan kapal dengan cepat agar bisa menciptakan gelombang yang mampu membalikkan perahu dan kapal pesiar hampir menabrak salah satu perahu. Upaya ini berhasil membuat para penyerang tidak mampu mendekat hingga bisa naik ke kapal Spirit. Namun ada satu anggota awak kapal pesiar yang terluka akibat terkena pecahan peluru. Sedangkan 151 penumpang kapal yang kebanyakan orang Amerika serta sebekat. Kapal pesiar seberat 100.000 ton juga sempat mengalami kerusakan ringan, tapi tetap aman untuk meneruskan pelayaran. Soalnya ada 3 granat berpeluncur roket yang sempat menghantam kapal. Untung mereka selalu siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Soalnya pembajakan di sepanjang pantai Somalia sudah menjadi hal biasa. Dilaporkan beberapa kapal dalam sebulan selalu ada yang berhasil diserang atau dibajak. Barang berharga mereka dicuri dan awak kapal ditahan untuk tebusan. Dengan garis pantai sepanjang 3.025 km atau yang terpanjang di Afrika, dan negara itu tidak memiliki pemerintahan pusat yang efektif sejak Perang Saudara Somalia tahun 1991. Para perompak makin leluasa beraksi, bahkan tumbuh menjadi milisi bersenjata lengkap. Gak cuma kapal pesiar, bajak laut Somalia juga sering menyerang kapal kargo. Salah satunya kapal kargo dari Indonesia. Peristiwa ini bermula pada tanggal 16 Maret 2011 saat kapal MV Sinar Kudus dibajak oleh 35 orang perompak Somalia di Teluk Aden, Afrika saat sedang membawa ferronikel dengan tujuan Belanda. Saat dibajak, MV Sinar Kudus berada di perairan Somalia, tepatnya di sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman. Kala itu kapal berbobot 8.911 ton ini sedang dalam perjalanan dari Pomala, Sulawesi Tenggara menuju Rotterdam, Belanda dengan membawa 20 ABK dan mengangkut ferronikel milik PT Aneka Tambang Tbk. Bajak laut itu pun meminta tebusan kepada pemerintah Indonesia sebesar 27 miliar rupiah, namun kemudian bertambah hingga 40 miliar rupiah. Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi peristiwa perompakan ini dengan memerintahkan operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus dengan membentuk satuan tugas militer bernama Satgas Merah Putih. Satgas ini dibentuk dengan 3 tugas pokok. Pertama, menyelamatkan 20 WNI yang merupakan awak kapal, lalu membawa kembali atau membebaskan kapal Sinar Kudus bebas ke Indonesia atau melanjutkan pelayaran ke Eropa seperti rencana sebelumnya.
namun dengan pengawalan TNI, serta melakukan operasi militer dan melakukan pengejaran hingga ke garis pantai Somalia setelah para sandera dibebaskan. Gak tanggung-tanggung, Satgas Merah Putih ini melibatkan 2 kapal fregat, yaitu KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yosudarso 353. Lalu ada kapal LPD KRI Banjarmasin 592 dan 1 helikopter plus beberapa Sea Riders dan LCVP. Sedangkan personil aksi khusus yang dikerahkan terdiri atas pasukan khusus TNI AL dari Denjaka, Kopaska, dan Taifib Marinir TNI Angkatan Laut, serta Den 81 Kopassus TNI Angkatan Darat. Dan akhirnya, kapal MV Sinar Kudus berhasil dibebaskan dengan membayar tebusan disertai insiden baku tembak antara TNI dan perompak Somalia yang tak terelakkan hingga akhirnya 4 perompak Somalia tewas. Atas keberhasilannya membebaskan seluruh ABK, pimpinan Satgas Merah Putih Kolonel Laut Ahmad Taufik Rahman diberikan kenaikan pangkat menjadi Laksamana Pertama TNI. Presiden juga memberikan tanda jasa Santi Dharma ke beberapa letnan kolonel lainnya yang terlibat. Mari kita beralih ke peristiwa perompakan selanjutnya. Pelakunya masih dari Somalia. Kali ini terdapat 4 perompak berupaya merebut kapal kargo Amerika Serikat Marks Alabama pada jarak 440 km bagian tengah Somalia. Pembajakan Marks Alabama yang sedang dalam pelayaran ke Mombasa, Kenya ini dimulai pada 9 April 2009. Dan insiden ini menjadi penyitaan bajak laut pertama yang berhasil atas sebuah kapal Amerika Serikat sejak awal abad ke-19. Dalam drama selama berjam-jam, kru kapal yang tidak bersenjata sempat berhasil menangkap seorang perompak, lalu menggunakannya sebagai sandera untuk menjamin pembebasan awak kapal lainnya. Namun para perompak Somalia ini tak kehabisan akal sehingga berhasil melarikan diri dengan sekoci penyelamat sambil menyandra kapten kapal Richard Phillips. Ia disandra selama 5 hari lamanya dan meminta uang tebusan sebesar $2 juta Amerika Serikat atau sekitar 30 miliar rupiah. Setelah seorang awak kapal mengirimkan panggilan darurat, tim penyelamat lalu datang dan mulai mengikuti mereka. Kapal Marks Alabama diperintahkan segera bergerak melanjutkan pelayaran ke Kenya, diiringi tim keamanan. Sehari setelah penyerangan, Kapten Phillips sempat melompat ke laut, namun dengan cepat ia ditangkap kembali. Negosiasi dengan para bajak laut sempat terhenti. Hingga tim baru yaitu Navy SEAL Team 6 diberangkatkan dari Virginia untuk membantu proses ini berhasil menyelamatkan Kapten Phillips dan 3 perompak tewas sebagai gantinya. Pasca kejadian ini, Kapten Phillips secara luas digambarkan sebagai pahlawan, namun sebaliknya para kru kapal Marks Alabama justru menuduh Phillips gagal karena tidak mengindahkan peringatan dan justru membawa kapal ke arah yang membahayakan mereka. Para kru pun menggugat pemilik kapal kargo Denmark, Marks Line. Soalnya serangan ini menjadi serangan ke-6 di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden dalam waktu 1 pekan itu. Tapi mungkin karena pembajakan kapal yang dioperasikan Amerika Serikat di Afrika jarang terjadi, bahkan serangan terakhir perompak terhadap kapal Amerika oleh perompak Afrika dilaporkan hanya pada tahun 1804 di lepas pantai Libya. Sehingga Kapten Philip jadi berani-berani saja melintas. Kisah bajak laut ini pun diadaptasi menjadi film Amerika Serikat di tahun 2013 yang berjudul Captain Phillips dan dibintangi oleh Tom Hanks. Dan sejak saat itu, semua kapal Amerika Serikat menjadi selalu waspada dan melibatkan militer untuk latihan dan berjaga-jaga. Nah, sepanjang tahun 2012, bajak laut Somalia diketahui menyerang 11 kali kapal yang melintas, mulai dari kapal kargo hingga kapal pesiar. Dan ini adalah salah satu rekaman dramatis yang menunjukkan momen baku tembak sengit antara tentara bayaran Amerika Serikat dan perompak Somalia saat mereka mencoba membajak sebuah kapal kargo yang dirahasiakan namanya. Serangan yang terjadi pada tahun 2012 ini memperlihatkan para perompak menempatkan sejumlah peluru dari senapan mesin ringan mereka menggunakan speedboat menuju ke kapal besar itu. Sementara para tim keamanan kapal kargo swasta ini menunggu untuk membidiknya. Dalam rekaman ini, seorang penjaga terlihat meluncurkan beberapa tembakan peringatan di sekitar perahu kecil. Setelah beberapa tembakan, speedboat menabrak lambung kapal. Salah satu dari mereka sempat mencari di mana mereka hingga satu speedboat melaju. Speedboat lain terlihat melaju ke arah kanan kapal,
Para penjaga kembali melepaskan puluhan tembakan ke kapal hingga akhirnya mundur. Kejadian ini diyakini terjadi di Samudra Hindia dan entah bagaimana akhirnya. Hanya potongan video ini yang sempat viral dan menyisakan tanda tanya besar. Wah, tegang banget ya. ओके फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने देख लिया रियल सोमाली पायरेट्स अटैक कॉट ऑन कैमरा. सो ओके, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने देखा हुआ था इसको. एंड आई होप आपको अच्छा लगा. सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.